بسم الله الرحمن الرحيم. Saya ada pertanyaan, cuman agak melenceng, tapi saya butuh capek semacam antum saran. gitu, ambil jam mic-nya tarik. Kalau enggak di atasin. Agak melenceng, Ustadz. Saya bekerja di sebuah perusahaan distributor, kebetulan menjual produk kategori seperti Hadley Drink atau minuman Apa? sehat. Hadley Drink kayak minuman-minuman sehat gitu, Ustadz. Minuman sehat, Ya, minuman air sehat. putih atau merah? Ya, pokoknya dia istilahnya tuh buat kesehatan tubuh lah, Ustadz. Masya Allah. Saya nggak mungkin sebutin produk, saya takutnya nggak enak banget nih, Ustadz. Baik. Kebetulan saya di sini divisinya sebagai information teknologi, bagian pengembangan aplikasi, dan saya support bagian marketing. Jadi proses bisnis kita ini kita menjual ke grosir-grosir, ke retail-retail atau ke supermarket segala macam, Ustadz. Yang Anda jual mesin, Ustadz, yang Anda jual airnya atau mesinnya? produk kita, Ustadz, Produknya apa? ada ya minuman, ada ya pokoknya ada obat-obatan segala macam, pokoknya berhubungan dengan memang kesehatan tubuh. Terus? Lalu saat ini direkturnya ini menunjuk untuk mengembangkan aplikasi semacam kupon atau undian, Ustadz. Jadi di mana itu setiap bulannya akan kita running itu selama 6 bulan aplikasi itu, dan akan berjalan stepnya per bulan sebulan. Sebulan itu akan ada semacam hadiah kepada para grosir, di mana setiap dia pembelian produk kita dia akan mendapatkan satu kupon, atau istilahnya setiap pembelian berapa dia akan mendapat kupon. Kupon itu akan dikumpulkan dan akan di running di buy system itu periode selanjutnya atau bulan selanjutnya. Jadi misalkan contoh kita penjualan bulan November itu akan kita running di bulan Desember. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu hukum syarinya gimana ya, Ustadz ya? Harga dinaikin atau tidak? Harga tetap, Ustadz. Tetap, berarti dengan ada hadiah, kupon itu kan nanti hadiah kan ya? Ya, untuk semacam tools untuk meningkatkan penjualan lah, Ustadz. Iya kan, hadiah dikasihkan ya? Ya, betul. Iya. Hadiah ini diambilkan uangnya dari mengurangi laba. Hadiah ini dia nggak ada hubungan dengan laba. Jadi Ustadz kayak misalkan Dari mana uangnya beli hadiah itu? gini Ustadz, misalkan saya belanja produk si grosir, misalkan saya grosir, saya belanja. Enggak, yang ngasih hadiah. Kan kupon ini imbalannya hadiah atau hanya kupon saja tanpa ada hadiah di belakangnya? Ada barang atau uang? Kupon ini akan ada hadiah. Iya, ada. Beruang atau barang itu? Barang, Ustadz. Barang. Barang ini dibeli atau dibuat atau dapat gratis? Barang ini kita beli. Iya, beli. Pembelian uang ini pakai uang dari mana? Anggaran perusahaan tadi. Dinaikin harga ke pelanggannya atau labanya yang dikurangi? Paham? Itu kemungkinan labanya mungkin, Ustadz. Kalau labanya murni hadiah. Tapi kalau dinaikin harganya ada unsur judi di situ. Gimana, Ustadz? Sorry, Ustadz. Baik. Maksudnya kalau misalkan Sebentar. Ada sebuah toko umpamanya dia membuat satu produk undian atau kupon atau hadiah. Tetapi ketika dia buat itu dalam event ada hadiah tadi, harga barang-barang di toko itu menjadi naik sekitar 5%. Oh ya, itu pasti, Ustadz. Sebentar, tadi tidak iya, tadi ya tidak iya. Enggak, saya tadi Sebentar lagi, dulu. Ya. Naik 5%. Untuk apa? Karena untuk memberi hadiah ini. Berarti setiap pembeli produk, dia bukan beli produk aja. Dia beli produk tambah 5% dibayarkan untuk beli hadiah, mungkin dia dapat, mungkin tidak. Ini namanya judi. Tapi ada juga bentuknya, mau ada event ini, mau tidak ada event ini, tetap harganya sama, tidak dinaikin. Berarti alokasi anggaran hadiah tadi dari laba yang dikuranginya. Artinya dari penjualan ini labanya umpamanya 40% dari penjualan adalah laba. Sekarang berkurang labanya menjadi 20%, kan 20% lagi dialokasikan untuk hadiah. Ini murni hadiah dan boleh. Kalau yang dinaikin tadi seperti yang iya tadi, ini namanya judi. Itu maksudnya saya jatuhnya udah job desk saya ini udah masuk haram ya, Ustaz? Ada judi yang halal?
Tapi gini Ustadz, itu kalau soal untuk kenaikan harga itu biasanya itu produknya itu akan naik entah itu per bulan atau mungkin sih saya juga mungkin nggak tahu detailnya banget kalau memang itu memang harus dinaikkan dulu baru ikut yang Maka gitu. tanyakan ke perusahaan Anda. Sebelum resign, tanya dulu ke perusahaan. Tanya ke perusahaan, ini anggaran hadiah dari mana? Apakah barang dinaikin ketika ada event ini atau tidak, tapi berarti laba yang dikurangi, profit yang dikurangi. Kalau dijawab adalah memang kita naikin, ya, untuk menutupi hadiah tadi. Mohon maaf, ini adalah haram, ini judi terselubung namanya. Karena ada selisih harga yang itu dianggarkan untuk hadiah, sebagian dapat, sebagian tidak. Kayak itu namanya judi kan ya? Iya Ustaz. Ya. Kalau dia bilang, wah apa ini, ya udah Anda aja yang mengalah, cari rezeki yang lain yang lebih banyak. Walaupun cuma 6 bulan ya Ustaz ya? Hah? Walaupun hanya waktunya cuma 6 bulan doang gitu Ustaz. Walaupun waktunya cuma hanya 6 bulan, tetap Hanya aja itu apa? udah termasuk termasuk kategori haram. Kalau misalkan memang tadi kalau labanya itu ternyata kalau ternyata harga itu dinaikkan untuk menghitung hadiah itu, untuk membelikan hadiah itu ya. Iya, Ustaz. judi namanya. Berarti Anda bekerja selama itu di perusahaan judi. Baru ini sih Ustaz implementasinya Ustaz. Hah? Baru-baru kali ini. Iya, baru kerja Anda di perusahaan judi berarti. Dulu sih nggak ada, ya. Sekarang dulu Anda bekerja di perusahaan biasa, sekarang sudah berubah jadi perusahaan judi. Enggak, maksudnya kalau dulu itu penghitungan untuk bonus kepada grosir dan segala itu nggak begitu saat berbeda gitu loh. Skemanya beda. Kalau yang sekarang Iya, kayaknya udah sekarang berubah. dulu perusahaan halal, sekarang perusahaan judi. Iya, Ustaz. Suruh dia ngerubah. Kalau dia nggak mau ngerubah, Anda yang berubah. Siap, Ustaz. Semoga kita itu dapat rezeki yang lebih banyak dan berkah. Amin, Allahumma amin, ya Allah, amin. barik fiik. Ustaz, boleh kananya Beb? Kita doakan